Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Yang cuan, siapa yang cuan? Nek saya ini yang cuan BTC, ketinggalan BTC. Dari kemarin suruh beli BTC, Anda nggak percaya, ngelep PC aja kerjaannya. Akhirnya rezeki Anda ngelep PC ya. BTC itu yang nomor satu ya, nomor one. Tapi ini agak ngeselin ini ya, terbuang terus, ditungguin turunnya. Ya inilah manusia, kalau otaknya udah otak merembes seperti ini, otak merembes ya. Kalau giliran naik mintanya turun, kalau turun mintanya naik ya. Memang orang semua pada geblek apa ya, Mas Bro yang geblek, bukan Anda ya. Ini akan saya jelaskan sedikit mengenai TA BTC, dan jangan di skip dulu. Di belakang ada berita yang mantap tentunya, yang BTC kelihatannya nanti di akhir tahun ini akan mencapai 800-an juta bro. Itu nggak omong kosong. Ini sudah bisa dibaca ya, kelihatannya ini bull market akan dibikin dua kali di tahun ini. Mungkin akhir tahun akan dilambungkan sampai hampir 1M. Mungkin ini kemungkinan hanya prediksi saja ya, kemungkinan nanti Januari Februari baru ada bantingan. Dibanting dulu Januari, ketika orang pada masuk Januari kirain sudah turun dalam, kemudian pada masuk ya, well TP lagi, banting lagi nanti Februarinya. Mungkin Februari Maret itu baru yang bantingan yang dalam. April halving BTC baru melonjak lagi, kemungkinan di situ. Tapi kalau melihat berita juga, ini holder yang jangka panjang yang memegang 80% itu mereka enjoy bro beritanya bro. Jadi dia nggak mikirin dengan kenaikan ini, dia nggak akan goyah. Dia katanya akan jual setelah 2M, gemblung nggak. Jadi holder jangka panjang itu nggak melirik dengan kelihatan yang kenaikan ini, karena mereka sudah ngehold jangka panjang. Ngapain katanya kalau mau TP belum ada 2M, ini kurang ajar bener. Ini kalau lihat daripada mbah garis trendline ini sudah melewati jebol trendline yang atas bro. Ini kan yang pertama kan di sini nih, yang pertama di sini nih ya, nggak mampu jebol pertama. Kedua nggak mampu jebol, ketiga jebol ini celana dalam ini. Ya katanya kalau satu nggak mau jebol, dua nggak tembus, ketiganya dicucus langsung tembus bro. Yang mana sebetulnya ini ada penurunan, ini masih terjadi ya. Ini kan ada perosotan TK, yang selama ini perosotan TK itu kan handal, terbukti ya. Mungkin nanti Januari Februari itu baru perosotan TK baru akan bergerak ya, baru naik lagi begini ya. Kita nggak ngerti juga, yang namanya ini demand lagi mau, dan kelihatannya bocorannya itu masih simpang siur. Tapi ETF support diam-diam kelihatannya sudah disetujui bro. Mantap jaya ini bro. Jadi makanya kalau mau masuk itu yang pertama adalah BTC yang 90%. Jika altcoin naiknya dikit ataupun nggak jelas kan kita nggak khawatir. Kalaupun BTC nanti turun lagi juga nggak mungkin akan turun nggak naik lagi. Kalau BTC yang mana bull market tahun 2021 itu kan dibikin dua kali, di bulan Mei hampir 1M ya, di bulan April ya hampir 1M BTC nya. Kemudian di bulan akhir tahun, di tahun yang sama tahun 2021 juga hampir mendekati 1M ya, 69.000 US dollar ya tepatnya. Nah ini nanti kalau akhir tahun ini mendekati 1M lagi, kemungkinan nanti di tahun 2024 akhir tahun yang bull market sesungguhnya itu bisa di atas 1M itu dipastikan. Karena apa? Institusi masuk, ada ETF Bitcoin support yang menjaminkan itu kan jaminan untuk institusi, keamanannya katanya di situ. Makanya nanti waduh ini betul-betul di luar dugaan ya, acak-acak nggak karuan ini betul-betul ini ya. Yang mana institusi masuk kemarin sudah 66 juta US dollar, baru sedikit aja BTC udah lonjakannya sudah menggila. Anda nggak percaya kalau nanti 800 juta di akhir tahun ya. Kemarin harganya berapa? 250 juta tahun 2022 ya, akhir tahun ya. Itu pas begitu Tether memborong, kemudian naik jadi berapa? 470 juta ya, hampir 100%. Sekarang 470 juta, turun lagi jadi 400-an kemarin ya. Sekarang sudah 550-an 1 juta. Artinya merangkak terus. Ya sampai Desember nanti 800 juta ya bisa terjadi dengan mudah. Yang mana
tinggal berapa duit lagi, yang kemarin dari 250 aja sudah hampir 600 juta, tinggal uang kecil lagi untuk mencapai 800 juta. Wah, ini mantap jaya. Yang masuk ya berani masuk, silakan, risiko tanggung sendiri. Kalau cuan ya Anda yang makan uangnya, kalau nanti dibanting lagi ya Anda yang rugi juga. Yang namanya kondisi lagi seperti ini nggak jelas apa mau ada bantingan. Tapi kalau saya prediksi ini nanti bantingan mulai akhir tahun sampai Januari, itu pun dibanting awal-awalnya nggak dalam dulu, bertahap, pakai bull trap tuh biasa naik turun dulu. Nah nanti orang pada masuk tuh Januari udah turun, nggak taunya bantingan yang kedua dalam lagi, yang ketiga dalam lagi sampai Maret, bisa saja April baru dinaikkan lagi pas menjelang halving BTC. Itu bisa saja kemungkinan, tuh baru kemungkinan, baru analisa, nggak ada orang jago, nggak ada orang yang pintar di sini. Tuh semua itu hanya analisa ya, menduga-duga ya begitu. Langsung kita liatin beritanya yang mantap ini, yang membuat harga makin mabur ya. Waduh, harga Bitcoin BTC berpotensi melonjak hingga 800 juta di akhir tahun 2023, akhir tahun ini bro. Apa alasannya bro? Kita simak bareng-bareng yuk Fred. Duh, betul-betul ini ya. Matrix Spot, sebuah perusahaan layanan keuangan kripto, telah menguatkan prediksinya bahwa harga Bitcoin bisa mencapai 45.000 US dollar atau sekitar ya 716 juta rupiah pada akhir tahun ini bro. Prediksi ini didasarkan pada berbagai faktor termasuk ekspektasi persetujuan ETF Bitcoin dan sentimen FOMO yang kini melanda pasar kripto. Pada FOMO, sentimen ETF Bitcoin bro, bantingan masih bisa terjadi lagi. Sabar, yang belum masuk ya salah sendiri ya. Cerita Anda ya, sabar, nanti nunggu turun mas bro aja, mau tambah muatan nggak berani. Yang sekarang nikmati dulu cuannya, ngapain buru-buru dimasukkan, nanti ditikam ya cuannya habis dalam sekejap dong ya. Matrix Spot awalnya memprediksi bahwa Bitcoin akan mencapai 45.000 US dollar ataupun 716 juta pada akhir tahun 2023. Namun dengan perubahan dinamika pasar dan ekspektasi yang meningkat terkait persetujuan ETF Bitcoin, perusahaan tersebut kini melihat potensi bahwa Bitcoin bahkan bisa mencapai 56.000 US dollar atau setara dengan 891 juta. Waduh, 1M akhir tahun bro. Yang bilang Matrix Spot bukan cocot mas bro ya. Betul-betul ini luar biasa. Masuk BTC itu yang nomor 1 90%. Kalau nggak mau 90% ya 80%. Jangan BTC nggak punya ya, koin Pringdapa, micin koin Anda banyaki ya. Payah ini mindset dari mana, belajar dari mana Anda, suhunya siapa ya. Meme coin dibanyaki, BTC yang jelas top-topnya ya, nomor satunya cryptocurrency, dedengkotnya, bapaknya, maknya, mboknya, ngkongnya ya, semua saya sebutkan ya, mbahnya ya, yang paling juara, yang paling satu demand masuknya ke situ malah nggak punya. Yang punyanya malah Pringdapa, koin anonim yang nggak jelas. Itu gurunya siapa, belajar dari mana Anda? Aduh, makanya tukang sangkut ya. Kalau yang lain cuan, bukan tukang cuan, hanya tukang melihat orang lain cuan. Aduh, aduh kasihan betul ya. Jadi Matrix Spot secara khusus mengutip laporan Oktober memicu ledakan Bitcoin institusi yang memicu lonjakan harga dari September 2023 yang sejauh ini berhasil memprediksi aksi signifikan di pasar Bitcoin pada bulan Oktober. Lebih lanjut, perusahaan tersebut memperkirakan bahwa Oktober akan menjadi bulan yang kuat untuk Bitcoin karena kegembiraan seputar potensi persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa ETF BTC. Perusahaan juga menunjukkan bahwa Oktober secara histori merupakan bulan terkuat untuk Bitcoin dengan pengembalian rata-rata 20%, sama seperti sekarang ini, kenaikan 20% ya. Setelah memulai bulan Oktober di sekitar 27.000 US dollar, Bitcoin sempat menyentuh 35.000 US dollar pada tanggal 24 Oktober 2023, menyentuh level tertinggi dalam 17 bulan terakhir dan memicu rasa takut ketinggalan di antara para investor. Faktor-faktor yang mendorong prediksi Matrix Spot, faktor utama yang mendorong prediksi ini adalah ekspektasi tinggi terhadap persetujuan ETF Bitcoin oleh SEC
khususnya dari BlackRock. Betul, ini BlackRock ini yang menyebarkan ya, yang membocorkan ETF support sudah disetujui. Nggak mungkin yang namanya institusi uangnya triliunan masuk begitu saja sebelum mendengar bahwa dibilang BlackRock ini mungkin sudah disetujui. Ini betul bocorannya bro ya. Selain itu, Matrix Support juga menyoroti bahwa jika hanya 10% sampai 20% investor ETF emas memutuskan untuk diversifikasi investasi mereka ke Bitcoin. Waduh, emas yang mana minta pindah diversifikasi investasi mereka ke Bitcoin bro, mantap jaya ini bro ya. Ini bisa menghasilkan aliran dana sekitar 12 sampai 24 miliar US dollar ke ETF Bitcoin. Waduh, ini dari emas saja bisa masuk mengalir ke Bitcoin ya, 12 sampai 24 miliar ke ETF Bitcoin bro, mantap tuh dari emas bro. Wow. Salah satu indikator utama yang menunjukkan sentimen bullish adalah tingkat pendanaan volatilitas Bitcoin yang tidak normal tingginya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pedagang aset ini melakukan pembelian panik. Kayak Bang Deddy ya, kalau harga naik panik ya. Yang lain jangan panik ya, Bang Santose, Ganteng ya, ada Mas Putra, ada Pak Awe ya, ada lagi itu siapa itu, pokoknya semuanya lah, nggak saya sebutkan semua, modal Mas bro kalau sebutkan semua ya bisa panjang bibir ya, orang banyak sekali ya. Yang penting Mas bro kenal ya. Matrix Support juga menyoroti potensi dampak dari komunitas penasihat investor terdaftar AS yang berjumlah sekitar 15.000 anggota dan mengelola sekitar 5 triliun US dollar. Bahkan alokasi moderat sebesar 1% dari kelompok ini bisa menghasilkan aliran dana sekitar 50 miliar US dollar ke Bitcoin. Mantap jaya lagi ini. Waduh, berapa kali mantap jaya sudah. Anda belum punya BTC, pasti Anda punyanya koin jepris ya. Selain itu, dengan kapitalisasi pasar grayscale Bitcoin Trust GBTC yang pernah mencapai puncak 44 miliar US dollar, potensi aliran dana ke pasar Bitcoin tampaknya sangat besar. Jual Bitcoin terlalu cepat, pemerintah Amerika Serikat kehilangan 1,8 triliun. Bodoh amat, mereka jual tempo hari ya, pernah menjual berapa itu ya, sekarang giliran sudah harga naik seperti ini dia katanya terlalu cepat ya, rugi katanya. Yang mana mau buat beli bom buat Ukraina kemungkinan ya. Meskipun ada ekspektasi tinggi untuk persetujuan ETF Bitcoin, SEC telah menunda proses persetujuan beberapa kali, namun komunitas kripto tetap optimis bahwa pasar akan segera melihat aliran dana institusional yang signifikan. Gary Gensler ataupun Gensler ya, ketua SEC telah menegaskan bahwa tidak ada keburu-buru dalam meninjau aplikasi ETF ini. Dia nunggu kepretan tumpukan uang di mukanya ya, baru nanti disetujui ya. Mantap ya. Aduh, betul-betul kacau. Dia menekankan bahwa lembaga tersebut akan melakukan tinjauan menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Makanya kepret dulu pakai amplop yang berisi uang satu gepok ya, jepris langsung disetujui. Meskipun ada beberapa tantangan dengan pertumbuhan dan adopsi Bitcoin yang terus meningkat, prospek masa depan tampaknya cerah, pasti cerah ya. Matrix Support dengan analisis dan prediksinya menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh Bitcoin di masa depan. Meskipun ada beberapa hambatan seperti keputusan SEC yang belum pasti mengenai ETF Bitcoin, optimis di pasar kripto tetap tinggi. Hanya waktu yang akan menentukan apakah prediksi Matrix Support akan menjadi kenyataan atau tidak. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Mantap jaya, cuan, PP ya. Segala sesuatu yang pernah saya infokan di top CMC semua naik, terutama BTC naik ya, altcoin naik, cuma yang koin PP juga naik. Pokoknya koin-koin yang pernah saya review, setidaknya koin-koin micin itu yang sudah ada di Binance, hanya mereview antara PP dan Floki.
kemudian baby doki yang belum masuk panen, yaitu salah satunya hanya ketiga itu, yang lain nggak usah ya, pendem aja jauh-jauh. Mungkin cukup panjang cukup lebar sudah saya jelaskan semua ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah banyak dosa itu pasti ya, karena Mas Bro nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tolong yang belum subscribe, sudilah kiranya untuk subscribe. Yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kembali mangkok. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.